Dr. Andaworu Sawitri MPD. Berikut ini ada kuesioner untuk CGP Bapak Nanang Garniwa. Yang akan saya tanyakan paling ini Bu, bagaimana kondisi Pak Nanang dalam mengembangkan diri dan orang lain seperti Bu dalam hal sudah menunjukkan praktik pengembangan diri yang didasari kesadaran dan kemauan pribadi. Boleh Ibu ceritakan Bu dari pertanyaan ini? Gimana? Saya menggambarkan orang lain. Kurang kelihatan ya Bu? Saya gede ya. Saya soalnya kacamatanya tebal jadi nggak kebaca. Oke, ini Bu. Nah, ini menunjukkan praktik pengembangan diri. Apakah CGP dalam hal ini Pak Nanang saya ganti namanya jadi CGP ya Bu dari singkatan calon guru penggerak yang sekarang ini sudah hampir menyelesaikan program pendidikan guru penggerak yang 9 bulan. Jadi ini udah bulan ke-9. Jadi Agustus ini kita akan menyelesaikan program pendidikan guru penggerak. Jadi ini adalah pendampingan ke-7 dari 8 pendampingan ya Bu. Baik, selama 8 bulan ini apakah Pak Nanang melakukan refleksi setiap selesai melakukan praktek pengajaran Bu untuk diperbaiki? Iya. Iya. Ianya itu berarti ini ya Bu, ini tuh yang paling kanan itu selalu Bu. Kalau ini sering, ini kadang-kadang, ini tidak pernah. Jadi yang nomor berapa Bu? Selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Iya, yang tidak pernah yang nomor 1 Bu. Tidak pernah, kadang-kadang atau sesekali ya Bu. Yang nomor 3 itu sering. Kalau yang nomor 4 itu selalu. Nomor 3 deh. Oke, Pak Nanang sambil dicatat ya. Iya, siap Bu. Saya catat ya. Bu. Ya. Kemudian Bu, dalam hal pembelajaran, ya. Mungkin Ibu ketika supervisi di kelasnya Pak Nanang ya Bu, apakah ada praktik dari Pak Nanang ketika mengajar menanyakan kepada muridnya apa yang sudah baik dan yang belum dimengerti Bu? Nomor 3. Oke, terima kasih. Kemudian apakah Pak Nanang meminta kepala sekolah untuk melihat praktik mengajarnya? Waduh, itu nomor 2 ya, soalnya saya juga jarang ada di sekolah. Iya, nggak apa-apa Bu. Ini kan nggak ada apa sih nilai baik atau tidak baik, memang kondisi saja ya Bu. Lagi sekarang lagi pandemi ya Bu. Kemudian apakah Pak Nanang minta kepada rekan sesama, rekan sejawat untuk memberikan masukan setelah melihat praktik mengajar dari Pak Nanang? Ya, itu 4. 4 ya. Oke, kemudian Pak Nanang mungkin membuat catatan ya Bu, kelebihan dan kekurangannya ketika dia meminta masukan ya Bu ya. Iya. 3. Oke, Pak Nanang sambil dicatat ya, ini kan masukan buat Pak Nanang. Siap Bu, ini kemudian, saya catat Bu. Ya, apakah Pak Nanang membuat rencana pengembangan diri Bu setelah dia mendapat masukan perbaikan berdasarkan catatan tadi Bu, masukan tadi? Iya, nomor 4. Nomor 4 ya, baik Bu, terima kasih. Ini untuk mengembangkan kompetensi warga sekolah ya Bu, ini saya ini kan dikit. Oh malah ini. Oke. Kalau segini kelihatan nggak Bu? Ya kelihatan ya? Cuma mungkin agak lambat saya bacanya ya. Iya. Paling saya bantu poinnya aja ya Bu, jadi nggak usah semua kita baca yang untuk mengembangkan kompetensi warga sekolah, artinya rekan-rekan kah atau ya rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas murid ya Bu. Dalam hal ini proses facilitating, coaching dan mentoring. Yang pertama, Pak Nanang
mungkin sudah menceritakan ya Bu praktik baik yang Pananang lakukan di kelasnya kepada teman-teman sejawat. Nomor 3. Nomor 3 ya, terima kasih. Kemudian Pananang membantu rekan sejawat dalam memetakan persoalan pembelajaran. Nomor 4. Nomor 4 ya, berarti cocok ya Bu, karena katanya sering ngobrol ini Bu dengan rekan-rekan. Ngobras, Bu. Ngobras ya betul. Bentar Bu, saya dikasih headset. Makasih. Cek. Sekarang suara terdengar Pak? Iya, kedengaran. Terdengar, Bu. Ya, ini saya pakai headset biar nggak terganggu suara di lingkungan. Kemudian yang keempat, tadi membantu. Yang ketiga dulu, Bu. Yang ketiga, Ibu, apakah yang Pananang menganalisis Bu permasalahan yang dihadapi rekan sejawat? Nomor 3 ya. Oke, terima kasih. Kemudian apakah Pananang membantu rekan sejawat Bu untuk menemukan strategi pengembangan kompetensi diri? Nomor 4. Nomor 4, terima kasih. Kemudian apakah Pananang mengajak rekan sejawat untuk mengikuti pelatihan atau program pengembangan diri lainnya? Ya, nomor 4. Oke, terima kasih ya Bu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dalam hal berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi, yang saya tahu Pananang ini ketua MGMP olahraga ya Bu ya? Ya. Baik. Berarti ini mah udah semua kali ya Bu ya? Kita lewat ya Bu. Setuju nggak Bu? Iya. Komunitas profesi, berarti Pananang sudah ya Bu ya ini ya? Sudah ya. Setuju ya Bu ya? Sekarang yang D. Dalam hal kematangan moral, emosi, dan spiritual sesuai kode etik. Apakah Pananang mampu mengelola stres ketika Pananang gagal dalam praktik mengajar yang Pananang lakukan? Nomor 3. Nomor 3, terima kasih. Apakah Pananang mampu mengelola rasa marah saat murid melakukan atau menunjukkan perilaku? Ngelek ya Bu? Iya, ngelek. Ini. Iya. Nah, sekarang gimana Bu? Udah ya? Jalan lagi. Oke, nomor 2 ini apakah Pananang bisa mengelola rasa marah ketika muridnya menunjukkan perilaku yang kurang baik gitu Bu? Nomor 4. Kemudian apakah Pananang bekerja sama dengan baik bersama dengan rekan sejawat tanpa melihat perbedaan Bu, baik agama, suku maupun status? Nomor 4. Oke. Apakah Pananang mempertimbangkan norma moral dan etika dalam mengambil keputusan di kelas? Ya, nomor 4. Oke. Apakah Pananang tidak lagi menggunakan hukuman Bu, punishment, kemudian imbalan untuk mendorong murid berperilaku positif? Nomor 3 kayaknya. Ya, baik. Kemudian, apakah Pananang mau mendengarkan Bu setiap pendapat murid dan meresponnya? Ya, nomor 4. Oke, terima kasih. Sekarang dalam hal memimpin pembelajaran ya Bu. Jadi seorang calon guru penggerak itu harus bisa memimpin dalam pembelajaran, dalam hal ini membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Yang pertama Bu, apakah Pananang merencanakan lingkungan pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid dengan kebutuhan belajarnya Bu? Nomor 3 ya Bu. Nomor 3 ya. Apakah Pananang mempraktekkan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi murid untuk mandiri Bu? Nomor 4. Oke. Apakah Pananang membuka ruang diskusi? Nomor 4. Oke, terima kasih. Kemudian apakah Pananang memberikan pilihan kepada murid untuk mendemonstrasikan pemahamannya sesuai minat? Iya, nomor 4. Oke, terima kasih. Kemudian yang B.
dalam hal perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Apakah Pak Nanang mengajak rekan sejawat Bu untuk merencanakan pembelajaran yang mendorong murid gemar belajar? Yang mana ya, bingung saya. Nomor 3 deh. Nomor 3, baik, terima kasih. Yang kedua, apakah Pak Nanang mencoba memandu pertemuan dengan rekan sejawat untuk Nomor 4. mendiskusikan ragam strategi? Oke, nomor 4, baik, terima kasih Bu. Nah, sekarang untuk refleksi dari pembelajaran yang dilakukan. Apakah Pak Nanang selalu membuat refleksi Bu, mengajak rekan sejawat untuk perbaikan kualitas pembelajaran? Gimana nih Pak Nanang? Nomor 3. Nomor 3 ya. Bagus-bagus nih nilainya Pak Nanang nih. Kemudian apakah Pak Nanang memandu rekan sejawat untuk bersama-sama menganalisis data hasil pembelajaran lalu membuat rencana tindak lanjut untuk meningkatkannya? Nomor 4, Bu. 4 ya, makasih. Kemudian dalam hal pelibatan orang tua ya Bu untuk pendamping belajar maupun sumber belajar. Apakah Pak Nanang menghubungi orang tua murid lalu bertanya apa yang bisa mereka lakukan dalam hal pendampingan pembelajaran putra-putrinya Bu sesuai kapasitas mereka? Nomor 3, Bu. Oke, terima kasih. Itu tadi yang pemimpin dalam pembelajaran. Sekarang dalam hal manajemen sekolah. Apakah Pak Nanang melibatkan membantu kepala sekolah, warga sekolah untuk merefleksikan kesesuaian program sekolah dengan visi pendidikan yang berpusat pada murid? Nomor 3, Bu. Oke. Apakah Pak Nanang membantu kepala sekolah, melibatkan warga sekolah untuk mencoba pendekatan baru dalam mewujudkan visi dan program sekolah? Ya, nomor 4. Nomor 4. Baik, nanti kita ngobrol visi dan program sekolah ya Bu setelah ini. Ya. Kemudian memimpin, mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Pada waktu Lokakarya 5 ya Bu, ya Pak Nanang ya kalau nggak salah ya. Iya Bu. Kemudian di Lokakarya ketiga kami kan juga mengundang kepala sekolah untuk hadir ya Bu. 3 apa 4 ya Pak Nanang ya. Untuk menyusun visi sekolah ya Bu ya. Kebetulan waktu itu Ibu kan berhalangan jadi yang dihadiri ke Lokakarya itu wakil kurikulum ya Pak Nanang ya. Iya, betul. Untuk visi dan oke. Jadi di sini Pak Nanang udah menyusun program di kelas ya Bu ya sesuai dengan visi sekolah dan kebutuhan murid. Maksud Bulis sudah ke pertanyaan ya Bu? Bulis sudah ke pertanyaan? Sudah ke pertanyaan. Iya. Menyusun program. Baru membacakan lagi. Nomor 3 Bu. Nomor 3 ya. Lalu Pak Nanang apakah sudah mampu memetakan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menjalankan aktivitas di kelas yang berdampak pada murid? Aduh, gimana ini Pak Nanang? Saya nomor 3 aja Bu. Nomor 3 ya Bu ya. Karena waktu itu Pak Nanang cerita Bu, karena belum ada lapangan, jadi dia mengoptimalkan jalan yang ada di sekitar Bu, yang udah bagus itu ya Bu. Ya. Kemudian ya, sekarang mengevaluasi ketercapaian program di kelas terhadap dampak kualitas belajar murid. Sudah dilakukan ya Bu? Nomor 4. Nomor 4, oke. Jadi ini sudah selesai Ibu, saya stop share. Ya. Terima kasih banyak loh Bu, ini sudah mengambil waktu Ibu, padahal di rumah lagi sibuk ya Bu, ada tukang. Cuman ini aja Bu, kita dengerin atau boleh dari Ibu atau Pak Nanang cerita visi misi sekolah, lalu program yang sudah Pak Nanang lakukan, mungkin boleh diulang biar
Bu Woro mungkin lebih ini lagi jelas visi misi program yang mendukung visi misi sekolah praktik baik ini. Bolis, mohon izin agar ini bisa nggak Bu, nanti saya mungkin ke programnya nanti yang menyampaikan mungkin nanti visinya dari Ibu pimpinan Bapak. Halo? Ya, Pananang. Jadi programnya apakah Bu Woro sudah mendengar ya Bu program dari Pananang yang praktik baik yang sudah dilakukan? Sudah ya Bu? Untuk program belum. Oh iya. Boleh Pananang ceritakan dulu di sini. Ke Word ya, tadi saya sudah memberikan Bu Lis. Saya jelaskan sekarang ya Bu Lis ya, menyampaikan ya untuk yang program terkenal itu kan yang Papa Haremaca dengan Oma itu aja dulu Pananang. Ini praktik yang baik Bu, boleh Pananang ceritakan dikit. Iya. Ya, baik. Terima kasih Bu Lis atas waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 2 Cikarang Barat, Ibu Dr. Anda Woro Sawitri MPD. Ya. Yang saya hormati pendamping guru penggerak Ibu Lisa Endahwati. Mohon izin menyampaikan sudah sejauh mana program yang sudah saya laksanakan di sekolah. Halo? Iya, Pananang lanjut. Kedengeran? Iya Bu, sudah. Iya, baik. Program yang di awal saya sudah membuat 3 program, merencanakan 3 program. Yang pertama adalah program US atau UNED yang bertujuan atau menanamkan toleransi kepada para murid. Terus yang kedua ada program Papa Haremaca yang bertujuannya adalah meningkatkan dan juga menumbuhkan budaya literasi terhadap murid. Yang ketiga ada program OMA, yaitu program One Mon One Aplikasi, di mana yang bertujuan program OMA ini selain untuk mengembangkan diri sendiri juga dalam rangka mengembangkan orang lain, di mana dalam pelaksanaannya yaitu berbagi praktik baik untuk menunjang Bapak dan Ibu guru dalam rangka meningkatkan dalam kegiatan proses pembelajaran. Dari 3 program ini memang yang baru saya laksanakan itu ada 2 Ibu, yaitu program Papa Haremaca dan program OMA, One Mon One Aplikasi. Di dalam program Papa Haremaca ini saya ambil dari kearifan budaya lokal, yaitu Papa Hare itu dari filosofi orang Sunda, di mana Papa Hare itu makan, tapi saya coba asosiasikan ke dalam membaca bersama-sama. Nah, kegiatan ini dilaksanakan setiap awal di setiap kegiatan pembelajaran, di mana para murid diberikan kebebasan untuk mencari sumber literasi. Itu boleh dari media cetak, boleh dari media elektronik, sesuai dengan minatnya para murid. Nah, untuk mencari sumber ini sebelum program pembelajaran dimulai di pertemuan sebelumnya. Nah, nanti di dalam proses pelaksanaannya siswa ini pada saat melakukan literasi, orang tua sebagai agent of control ini kita libatkan, di mana orang tua ikut langsung di kegiatan itu, selain mengawasi juga ikut melakukan. Nah, lalu setelah selesai melakukan literasi, nanti di akhir pembelajaran itu saya memberikan instruksi juga kepada murid apa yang sudah mereka baca, karena agar menumbuhkan budaya, karena biasanya kan siswa setelah membaca selesai saja gitu ya. Nah, agar membaca itu menjadi sebuah budaya, saya memberikan instruksi itu kepada anak untuk
apa namanya, benang merah dari sumber bacaan yang mereka baca itu ditulis dalam bentuk, ini sekali lagi diberikan kebebasan ke anak-anak dalam bentuk boleh infografis, boleh apa namanya, boleh poster, atau juga bahkan boleh menyampaikan secara langsung melalui video. Nah, ini program ini yang sudah saya jalankan, dan kemarin juga sudah apa namanya, beberapa kali dengan rekan sejawat juga apa namanya, mensosialisasikan agar teman-teman juga bisa membuat apa namanya, melakukan hal yang sama gitu ya, agar program Papa Hari Maca ini bisa berjalan, sekaligus juga membuat kesepakatan kelas. Sementara untuk OMA yang one on one aplikasi itu, tapi memang belum punya 100% karena mengingat kondisi sekarang yang sedang PPKM, baru 2 atau 3 kali lah kita melakukan, dan itu pun Mas Tudor Bulis atau Ibu pimpinan ya. Jadi masih door to door. Tapi alhamdulillah ada beberapa juga dari guru yang mau berbagi praktik baiknya dengan guru lain melalui kegiatan one on one aplikasi ini. Mudah-mudahan ke depannya seiring sejalan Ibu pimpinan, Ibu Lis, saya bisa mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan, mungkin nanti mana kekurangan itu bisa kita perbaiki agar program yang berpihak kepada murid tentunya menjadi lebih sempurna lah, sesuai dengan harapan kita bersama. Amin. Mungkin itu yang bisa saya laporkan, Ibu, bahwa kita ada 3 program, baru 2 yang sudah terlaksana. Mudah-mudahan ke depannya ini bisa dijalankan sesuai dengan apa namanya, tujuan dari Mas Menteri, dari mulai toleransi, literasi, dan juga leadership kepemimpinan, ini semuanya bisa terwujud melalui program Guru Penggerak, dan tujuannya tentu kepada Merdeka Belajar. Itu mungkin yang bisa saya laporkan, Bu Lis. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Nanang Garniwa yang sudah memaparkan program praktik baik yang sudah dilakukan maupun yang sedang dirintis ya, Pak Nanang ya. Mungkin ini juga suatu motivasi untuk atau mendapat dukungan dari pihak sekolah, karena ini sudah disampaikan ke Ibu Kepala Sekolah. Demikian. Baik, Ibu Kepala Sekolah, ini sih cuma wawancara sedikit ya Bu untuk keperluan pendampingan. Terima kasih atas info yang Ibu berikan. Mohon maaf Bu apabila tadi ada sedikit kekurangan dalam hal mungkin waktu yang maraton, saya mungkin cepat-cepat ya Bu membacakannya. Sebenarnya sih pengen ngobrol agak lama, tapi ini siswa sudah menunggu di waiting room. Paling saya mau mengabarkan nanti untuk hari Sabtu tanggal 13, apakah Ibu bisa hadir Bu di Lokakarya 7? Di mana Bu? Secara daring Bu, nanti dikasih link Zoom-nya. Sabtu ya, nanti saya hubungi Pak Nanang lagi deh, bisa atau tidak. Karena kadang hari Sabtu itu ibu saya minta ditengokin Sabtu atau Minggu. Baik Bu, yang penting mungkin nanti Ibu kasih kalau berhalangan bisa mewakilkan kepada salah satu wakil ya Bu ya. Iya. Baik, nggak apa-apa Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya kita akan berfoto bersama. Setelah ini kita akan wawancara dengan siswa. Sebenarnya kalau Ibu mau berkenan hadir silakan, tapi kalaupun Ibu ada keperluan nggak masalah Bu kalau mau undur diri. Kita akan foto bersama ya Bu, saya siapkan. Boleh Pak Nanang screenshot, bantu? Siap. Di laptopnya. Siap. Saya di sekolah nggak bisa buka masker ya Bu. Saya pakai aba-aba ya Bu. Ya, silahkan. Pakai aba-aba ya. Ya. Baik, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Satu lagi Bu, posenya gini, Guru Penggerak. Pak Nanang bisa nggak? Sebentar Bu. Sebentar Bu. Lagi di ini ya, di save. Iya, ini kadang-kadang yang tombol PRTSC-nya screen-nya. Iya. Ini ya, nge-lag ya.
Bulis pakai laptop, pakai HP ya? Pakai laptop, Pak. Nggak apa-apa, saya aja yang ini ya, Pak ya. Iya, Bu, ininya punten, Bu. Agak ya. Ini, Bu. Baik. Saya tangan ini nggak ini ya, pakai ini deh. Diulang ya, Bu. Mohon maaf ya, Bu, sekali lagi ya. Bentar, saya aba-aba dulu, saya siapkan. Baik. 1, 2, 3 pose yang paling baik. Terima kasih. Tahan. Oke. Ya, sudah. Nanti saya kirim hasilnya ke Pak Nanang ya, Bu. Bentar saya simpan dulu. Itu yang pakai guru penggeraknya, Bulis? Ya. Yang tangannya diangkat ke atas? Tangannya, tapi saya nggak bisa nih, boleh kalau Pak Nanang sama Ibu, saya kan ini bukan print screen, Pak. Oke, gitu. Ini ya. Atau kalau saya kiri, tapi sudah lucu juga ya. Oke, bersiap ya. Saya aba-aba 1, 2, 3. Tahan. Oke, sudah. Terima kasih Ibu. Saya ini dulu. Ibu, terima kasih. Ya. Itu atur nuhun. Mudah-mudahan itu cepat selesai itunya. Yang lagi renov. Iya. Sama itu belum ke kamar, belum ke depan. Oh iya. Semuanya direnov semua jadinya. Jadi merembet, biasa lah jadi merembet. Iya. Atur nuhun Ibu ya. Terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Salam sehat, salam bahagia. Salam bahagia. Mudah-mudahan hari Sabtu bisa ketemu ya, Bu. Salam buat semua. Baik, terima kasih. Atur nuhun. Ya. Terima kasih atas waktunya, Bu. Selamat siang. Pause dulu ya, Pak Nanang. Iya. Maaf ya, Bu. Ya. Oke. Baik, Ibu Triasuti, terima kasih sudah bisa berkenan hadir di room ini. Ini adalah pertemuan antara CGP dengan rekan sejawat ya, dan juga pengajar praktik dalam program pendampingan ke-7 di program pendidikan guru penggerak ya, Bu. Nah, ini kan kondisi kuesioner umpan balik untuk Pak Nanang ya, Bu? Sudah Ibu. Oke, baik Bu, ini karena datanya sudah saya punya, paling bolehkah Ibu sedikit menceritakan tentang dari hasil isian yang Ibu isi untuk penilaian terhadap Pak Nanang? Boleh dari sisi mengembangkan diri, banyak praktek dalam mengajar, mengembangkan kompetensi warga sekolah, kemudian profesi, karena Pak Nanang ini kan ketua MGMP ya, Bu ya. Lalu bagaimana kondisi Pak Nanang dalam memimpin pembelajaran? Di sini pemimpin pembelajaran ada juga untuk memimpin manajemen sekolah. Ya, silakan ya Ibu. Sedikit saja boleh. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan semangat selalu buat Pak Nanang dan tim yang siang ini sudah memberikan waktu dan ruang untuk saya juga bisa belajar mungkin nanti ke depannya gitu. Khusus untuk Pak Nanang, saya salut dengan Pak Nanang yang memang dari awal yang sudah ada program, Pak Nanang mengikuti, dan saya tahu persis Pak Nanang pada saat melakukan kegiatan dan beliau praktekkan memang di pembelajaran. Sudah dipraktekkan masalah untuk dengan anak-anak, baik pembelajaran yang sudah disampaikan dengan materi dan yang sudah dianjurkan, sudah dilaksanakan oleh Pak Nanang, yang juga mengajak kami dan rekan-rekan. Alhamdulillah saya tergerak. Waktu itu Pak Nanang, ayo kita buat satu bulan minimal satu pertemuan untuk mengembangkan diri. Waktu itu lupa saya namanya Pak One Mon One aplikasi. One Mon, ya itu insya Allah sudah kita laksanakan ya Pak. Alhamdulillah, terima kasih saya diajari Pak Nanang, terima kasih. Meskipun harus bergeraknya lumayan ini ya Pak ya, lumayan sangat harus ya, tapi alhamdulillah sudah
sudah underground. Ya betul, tapi alhamdulillah sudah terlaksana itu untuk rekan kerja. Untuk anak saya tahu sendiri memang Pak Nanang dengan anak-anak sesuai dengan jadwal pembelajaran memang dilaksanakan. Beliau melakukan sinkronus dan asinkronus itu saya tahu sendiri, dan beliau juga sebagai guru mata pelajaran dan saya sebagai wali kelas selalu saya Bu ini anaknya tidak datang, tidak hadir, tidak itu selalu dikonfirmasi ke saya. Jadi kalau untuk Pak Nanang semangat Pak, alhamdulillah Ibu. Kalau Pak Nanang menurut saya beliau memang orang yang kreatif, inovatif dan pantang menyerah dan tidak pelit ya Pak, tidak pelit ilmu artinya. Itu begitu Ibu mungkin dari saya, dan mohon izin jangan bosen-bosen ya Pak kalau saya tanya. Saya banyak tanya Bu kalau untuk aplikasi dan macam-macam. Begitu Ibu. Anak-anak juga guru saya Bu. Siap begitu ya Bu. Dalam aplikasi sama-sama. jago nih. Enggak lah ya. Yang intinya kan tidak pelit ilmu gitu Bu. Itu yang saya salut gitu. Pasti Putri juga punya kelebihan dalam hal aplikasi tertentu. Nah itu bisa berbagi ya di OMA ya Pak Nanang ya. Ya betul Bu. Betul. Jadi kita kan intinya saling berbagi Bu. Siap. Sesama kita ya. Iya. Oh ya Putri, saya lupa. Putri mengajar apa ya Bu? Tadi kita belum berkenalan, harusnya tadi kenalan dulu ya Bu. Iya. Saya Trihastuti Rahayuning Pamilih. Saya masih S1 Ibu, S2-nya belum. Terus saya mengajar ekonomi. Di SMA 2 Cikarang Barat. Untuk tahun ini mengajar ekonomi ditambah SBK. Oh SBK sekarang. Ya. Berarti Ibu jago seni ya Bu ya? Musik ya Bu atau apa Bu? Seninya? Sekarang seni musik sama seni rupa ya, insya Allah belajar. Wah berarti jago main piano ya Bu ya? Jago nyanyi Bu, nyanyi di kamar mandi. Nanti saya berguru sama Ibu Tri. Multi talenta. Ya. Saya tadi lupa Bu, saya Lis Endawati Bu, saya dari SMA Negeri 3 Bekasi. Di sini saya kebetulan dapat tugas jadi pengajar praktik. Dan sebetulnya sih ya seperti yang tadi Bu Tri katakan, Pak Nanang itu memang sangat berpotensi. Ini nanti calon pemimpin masa depan, Bu. Amin, ya Pak. Amin. Moga amanah ya Pak, dan diijabah. Kita berkolaborasi ya Bu untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Betul, betul Ibu. Ya. Ibu, mohon maaf ini karena kita terbatas oleh waktu ya Bu. Sebenarnya sih pengen ngobrol banyak. Ibu boleh open kamera untuk kita dokumentasikan Bu? Bentar. Tadi kok saya mana ya? Bentar Bu. Kok nggak bisa kebalik ya kamera saya ini? Karena dibantu mungkin yang diklik apanya? Enggak, udah biasanya bisa kok. Ininya nggak ada ya. Bentar gitu. Pak. yang kelihatan malah ininya, malah mejanya Bu. Sebentar Bu. Bentar itu. Putri HP-nya baru sih, jadi lupa, belum tahu di mana ininya. Pak Nanang bisa aja. Iya Pak, bener ya ampun ini. Oh iya baru ya HP-nya. HP baru jadi masih kagok bulis ininya. Biasanya toolsnya bisa loh, alatnya di mana gitu. Pak, saya grogi nih loh, kena Pak Nanang ini saya grogi nih di mana ini. Malah saya Bu yang grogi sama Ibu penyanyi nih. Bu. Ya ampun. Bu Putri ini Bu Lis paling jago nyanyinya. Iya, saya mau belajar Bu. Sama Bu, sama-sama belajar. Aduh, hebat ya guru ekonomi jago nyanyi. Nah itu dia. Katanya multi talentan Bu katanya. Beliau artis di sekolah Bu. Dapat. Artis di sekolah beliau tuh. Iya. Pernah bisa screenshot? Anaknya di ini Bu, habis seklikan jadinya gitu. Iya. Maklum ya Bu, kita ibu rumah tangga ya Bu. Iya. Mana boleh print screen? Coba lagi. Bentar Bu. Nggak bisa Bu, bener. Ah ya udah. Kalau gitu bersiap ya Bu, Pak Nanang. Ya, saya kasih aba-aba ya. Oke, bersiap. Oh, senyum yang paling manis saya nggak bisa buka karena lagi di sekolah. Ya, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Nah, saya simpen dulu. Oke.
Oke, ya sudah saya simpan. Ibu Tri, terima kasih banyak atas waktunya yang Ibu berikan. Senang kenal sama Ibu. Putri, terima kasih. Kalau ada waktu saya ke Cikarang Barat ketemu dengan Ibu untuk belajar nyanyi ya Bu. Monggo. Nanti juga silaturahmi monggo Ibu. Putri, hatur nuhun. Putri, hatur nuhun ya. Salam sehat ya Bu. Ya, monggo Bu. Ya. Silakan Ibu kalau masih ada. Ya, salam sehat bagi ya Putri. Terima kasih Bapak Ibu, saya pamit ya. Terima kasih Ibu, silakan. Ya, baik Ibu, makasih. Saya udah admit Rimta ya dengan ini Eko Sudaryanto siapa Pak Nanang? Coba Bu di itu dulu Bu, disapa. Halo Rimta. Halo Rinta. Ini masih connecting to audio. Kayaknya mungkin yang Eko ini orang tuanya dari murid saya kali Bu. Oh iya. Ini pakai siapa namanya Rimta dengan siapa tadi? Rinta sama Radita. Radita, selamat siang. Rimta, selamat siang. Iya, oke, Rimta cantik banget nih. Radita Lia ya. Baik. Nah, ini Rimta. Selamat siang. Kayak nggak lupa senyum paling manis ya Ibu, mau itu dulu screenshot dulu untuk dokumentasi. Senyum paling manis ya, bersiap 1, 2, 3. Oke, saya save as dulu ya. Oke, sudah. Baik, Rimta dan Radita ya. Selamat siang. Terima kasih ya sudah bergabung di sini. Mohon maaf kalau tadi nunggu di waiting room-nya lama karena tadi sebelumnya kita ada wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah dan juga dengan guru ya. Jadi kalian yang paling akhir aja. Nah, perkenalkan Ibu, namanya Ibu Lis Endahwati, Ibu dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan sebagai pengajar praktik guru penggerak dan juga Ibu mengajar di SMA Negeri 3 Bekasi ya. Ibu mengajarnya biologi. Kalian Rimta sama Radita boleh perkenalkan diri. Rimta dulu ya. Baik. Mohon izin perkenalkan, nama saya Rimta Sevanya Ginting dari kelas 11 IPS 1. Oke. Lintas minatnya apa di IPS? Pelajaran lintas minatnya apa Rimta? Untuk pelajaran lintas minatnya ada sejarah peminatan, sejarah. Bukan, lintas. Kan milih pelajaran IPA kan? IPS. Iya, IPS biasanya milih pelajaran IPA biasanya, enggak ya? Oke. Untuk yang pelajaran IPA-nya biologi. Oh iya. Senang nggak sama biologi? Susah nggak? Nah, Ibu guru biologi nih. Oke, terima kasih ya Rimta ya. Radita silakan. Ya, perkenalkan nama saya Radita Lia Sabila dari kelas 11 IPS 1 juga Bu, dari SMAN Negeri 2 Cikarang Barat. Ya. Jadi sama-sama sekelas ya, IPS 1 ya? Oke. Ya. Sudah lama belajar olahraga dengan Pak Nanang? Sudah Bu. Dari kelas 10? Iya Bu. Oke, senang nggak belajar sama Pak Nanang? Senang Bu. Senang. Oke, yang bikin Rimta sama Radita seneng di pelajaran olahraga apa tuh? Dari cara mengajarnya kah atau Pak Nanangnya nggak pernah marah atau gimana? Silakan boleh diceritakan. Dari Rimta dulu boleh. Untuk cara mengajar Pak Nanang itu sangat aktif seperti itu Ibu. Jadi siswa sebagai siswa dianjurkan untuk selalu
menyampaikan pendapat. Seperti itu, Ibu. Oke, jadi untuk kebebasan untuk mengemukakan pendapat, jadi kitanya berani ya. Oke, itu ya salah satunya ya. Iya. Oke, selain olahraga memang pelajaran favorit Ibu juga kalau itu mendingan olahraga daripada belajar matematik. Oke, dari Radita, apa sih yang bikin pembelajaran Pananang itu menarik beda dengan pembelajaran yang lainnya? Belum di unmute, Sam. Radita belum, audionya belum ini aktif. Iya, Bu. Oke, boleh diulang. Iya, untuk pembelajaran Pananang ini tuh baik banget. Kayak Pananang tuh menerapkan program Papa Hare Maca gitu, Bu. Program yang berkaitan dengan kegiatan literasi di mana siswanya itu tuh suruh aktif gitu, Bu. Suruh aktif dalam membaca, terus abis itu bertanggapan gitu, Bu. Oke. Jadi dalam memberikan pendapat bebas mengemukakan pendapat ya, kemudian membuat di kelas jadi aktif untuk pembelajaran. Ada lagi yang lain? Karena Ibu lihat di sini kalian sudah mengisi kuesioner ya, jadi Ibu paling nanya yang umumnya aja karena Ibu udah dapat informasinya. Pananang suka ngasih pertanyaan nggak? Apakah pembelajarannya sudah dimengerti atau gimana di kelas? Sering, Ibu. Sering ya, berarti kalian di sini nulisnya Ibu lihat selalu. Kemudian kompetensi warga sekolah ya dikembangkan oleh Pananang tadi dengan program apa tadi Papa Hare Maca ya? Iya, betul sekali, Bu. Iya, Ibu. Biasanya buku apa yang kamu baca di sekolah? Untuk Papa Hare Maca sendiri saya menggunakan media elektronik, Ibu. Oh gitu, jadi lihat googling ya atau dari buku elektronik ya, dari HP gitu ya. Oke, ini Pananang nih suka marah nggak di kelas? Kalau ada murid yang nakal atau murid yang nggak nurut? Enggak, Bu, baik banget Pananang. Jangan lihat Pananang, Pananangnya lagi tutup telinga. Bener nih, Pananang baik ya? Bener banget, Bu. Kalau ada yang nakal dikasih hukuman nggak sama Pananang? Paling diberi nasihat. Oh, dikasih nasihat. Ya, oke, baik ya. Berarti Pananang sudah menunjukkan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Kalau dikasih nasihat pada nurut kan? Dengar kan? Iya, Ibu. Oke. Cuma itu aja. Kalau yang kuesioner lainnya Ibu sudah lihat dari isian kalian ya. Berdua sudah kan misi ya, Ibu udah dikirim ya. Baik, untuk Rimta dan Radita, semoga kalian sukses belajarnya dan juga tetap selalu sehat dan kalian bisa mencapai cita-cita ya. Mau ke perguruan tinggi mana nih Rimta sama Radita? Iya, terima kasih. Mau ke perguruan tinggi mana nanti tujuannya? Lanjut UI. Untuk saya, amin. Mau jadi apa cita-cita? Kalau cita-cita saya pengen ambil ahli hukum, Ibu. Oh, keren. Biasanya emang Sumatera Utara itu terkenal dengan lawyer-lawyernya ya. Jaksa penuntut umum. Oke, kalau Radita mau jadi apa? Kalau saya semoga aja bisa jadi polisi wanita, Bu. Polisi, oke. Berarti nanti kalau di jalanan Ibu jangan ditilang ya. Oh iya, siap. Baik. Oke. Ada sedikit saran nggak buat Pananang dari kalian? Kalau dari saya, menurut saya Pananang sudah sangat baik dalam beri materi, baik. Pananang kupingnya jangan jadi merah ya. Oke. Udah baik ya. Kalau Radita nggak ada nih saran? Ya, Bu, menurut saya Pananang juga sudah baik dalam memberikan kesempatan kita untuk
memberi tanggapan gitu kepada anak-anaknya supaya anaknya bisa bergerak aktif lagi gitu Bu. Jadi nggak diem-diem aja di dalam satu ruangan gitu. Oke. Berarti semua positif ya untuk Pak Nanang ya. Berarti Pak Nanang berhasil nih. Pak Nanang ini bentar lagi jadi pemimpin ini masa depan. Jadi kepala sekolah ya, tolong doakan. Bentar lagi nih karena lulus calon guru penggeraknya, jadi guru penggerak dan nanti jadi pemimpin masa depan, jadi kepala sekolah. Bisa juga mau jadi apa Pak Nanang? Kepala dinas? Inceran Pak Nanang kepala dinas ya? Halo Pak Nanang. Kayaknya Pak Nanang kendala jaringan deh. Yes. Ya, oke. Ibu cukupkan sampai di sini ya untuk Rimta dan Radita. Ibu akan ke sekolah lain untuk wawancara. Silakan untuk Rimta dan Radita boleh lift dari room ini. Terima kasih, salam sukses dan selalu sehat ya. Iya, terima kasih juga Bu. Selamat siang. Siang Bu, terima kasih. Banyak Bu. Pak Nanang ini ya udah selesai. Foto udah tadi Pak Nanang. Boleh spot. Saya tadi kelempar Bu, belum sempat. Iya, iya. Karena tadi kita ngomongin Ya. Pak Nanang ya. Minta dong. Iya, nanti saya share ya Pak ya. Ya, Iya. baik Radita sama Rimta silakan boleh undur diri Ya, biar baik. Pak Nanang yang masih di ruangan. Terima kasih ya Rimta dan Radita. Selamat siang. Terima kasih Bu, selamat siang. Terima kasih Rimta. Sama-sama Bu Pak.